untuk orang yang mungkin kelas atas, ya, hausnya dia, mungkin solusi yang dia bayangkan itu akan berbeda dengan solusi bagi teman-teman yang mungkin kelas menengah bawah. Makanya kenapa ada air yang sama, tapi harganya Evian itu harganya bisa 3-4 kali lipatnya harga air mineral kita biasa. Equal misalnya. Apa sih equal? Air sama-sama air kok, nggak ada bedanya. Cuman dia memberikan solusi terhadap ya orang yang berbeda, mungkin dengan problem yang berbeda kan itu. Alhamdulillah, Pagi Pak mudah-mudahan aman. Budi, apa kabar Pak? Pagi, baik-baik. Gimana Melisa? Saya sehat? Sehat Pak. Sebelum kita mulai bisnis Q&A, saya buka dulu. Saya Melisa dari Bisnis ID. Nah, perkenalan dulu Bisnis ID ini apa? Bisnis ID merupakan platform untuk kita belajar bisnis dan interaksi dengan expert di bidangnya. Nah, salah satu panel expert kita, Pak Budi Isman, yang saat ini kita bareng-bareng nih ngobrol di Bisnis Q&A. Nah, di Business ID itu kita ada e-course pertama, yaitu Smart Business Map atau SBM 7.0 yang dibawakan langsung oleh Pak Budi. Mungkin banyak teman-teman di sini juga yang udah mendaftar, udah ikutan, bisa diakses tuh di business.id. Nah, kemudian di samping e-course kita juga banyak free program yang teman-teman bisa join. Salah satunya bisnis Q&A ini di setiap Senin dan Rabu jam 8 sampai 9 pagi. Kemudian ada juga bisnis mentoring. Bisnis mentoring bersama Pak Budi dan Pak Baskoro di setiap Sabtu jam 8.30 sampai jam 9.55 pagi. Kemudian ada bisnis forum di mana kita mengundang panel expert. Nah, yang minggu Sabtu lalu kita dengan Pak Baskoro ngomongin soal value creation. Buat teman-teman yang waktu itu belum sempat join, bisa lihat di YouTube Pak Budi Isman, itu kita ada recordnya, jadi teman-teman bisa join. Dan juga ada bisnis CEO Talk, di mana kita mengundang seorang CEO untuk sharing-sharing dengan kita semua. Nah, selain itu juga di minggu lalu dan minggu ini, jam 4 sampai jam 5 sore, kita ada ngobrol bareng ya Pak, dengan para panel expert. Jadi supaya bisa mengenal lebih jauh nih para panel expert kita. Ya, betul. Jadi teman-teman kalau tidak sibuk ya, pengen kenal siapa saja panel expert yang akan nantinya menjalankan kelas, modul-modul atau e-course yang ada di Business ID. Nah, minggu lalu kita sudah memperkenalkan 4 ya, kalau nggak salah ya, Pak Roy Suraji, Pak Dodi Nurzani, Pak Edi Kemenadi, sama Pak Baskoro Hadi. Nah, minggu ini ada 4 lagi ya. Nanti lihat aja di Business ID ya, di feed-nya nantinya kita akan umumkan siapa saja yang mulai dari Senin sampai hari Jumat. Itu ada 5 yang kita kenalkan lagi ya, para bisnis expert-nya. Oke, fantastic. Sip, kita mulai dari yang pertama nih Pak. Dari Visin. Tadi juga udah join orangnya tuh. Pertanyaan mendasar banget nih Pak, bisnis itu apa? Apakah bisnis itu sama dengan jualan? Apakah bisnis itu hanya sekedar tentang menghadirkan produk atau jasa? Apakah bisnis itu menghasilkan sesuatu yang menghasilkan profit? Ya, jadi bisnis itu apa nih menurut Pak Budi? Iya, ini dasar sekali ya. Ya, sebetulnya saya nggak perlu menjelaskan ini ya, tetapi nggak apa-apa, tapi saya prinsipnya adalah teman-teman kalau masih ada ya keraguan, misalnya apa sih yang ingin ditanyakan di forum ini, silakan. Jadi apa aja juga bebas ya. Saya coba aja jawab ya, Visin ya. Sebetulnya bisnis itu kalau sekarang ya, itu orang-orang bisa saja berbeda-beda cara dia mendefinisikan bisnis itu apa ya. Tapi kalau kita memakai beberapa data ya, atau yang formalnya dulu ya. Misalnya kalau dari sisi kamus misalnya ya, kamus bahasa Inggris ya, Oxford misalnya ya. Kalau di Oxford itu mereka mengatakan arti bisnis itu adalah sebuah profesi atau mungkin pekerjaan ya, atau commerce namanya ya, perdagangan gitu ya. Jadi ya, bisnis itu kalau di dalam kamus bahasa bakunya yaitu profesi, pekerjaan atau kegiatan perdagangan. Nah, itu kan ya artinya. Tapi
sekarang ini banyak juga orang yang membedakan bisnis itu apa, dagang itu sama nggak dengan bisnis ya. Bisnismen itu dengan pedagang itu beda, entrepreneur itu dengan bisnismen itu beda ya. Sebetulnya itu bagi saya sama saja, tapi mungkin ada orang-orang yang mungkin mencoba membedakan supaya ada apa ya, ada penekanan-penekanan tertentu misalnya ya. Contohnya bisnis itu mungkin lebih umum ya dipakai ya. Jadi Anda bisnis apa? Nah, kan gitu ya. Sebetulnya dagang itu adalah bisnis kalau bagi saya sih, kan gitu ya. Dagang itu adalah bisnis gitu ya. Anda membuat produk, Anda jual, itu bisnis juga ya. Jadi bisnis itu adalah sebuah kegiatan sebetulnya, kegiatan komersial ya, komersial. Kalau kita cerita kegiatan komersial pada umumnya itu ada ujungnya itu adalah profit. Kalau itu ditanya sama Visin tadi itu ya. Kalau kita berdagang dan tidak ada keinginan profit, itu bagi saya bisa saja kita mengatakan lah ya itu kan dagang juga Pak. Ya bisa saja sih, mungkin itu pertukaran ya, mungkin pertukaran jasa mungkin ya, tapi mungkin bukan bisnis kalau saya sih karena nggak ada profitnya. Bisa saja yayasan misalnya, yayasan melakukan sesuatu pertukaran antara jasa dengan itu, tapi tidak menghasilkan. Dia yayasan bisa juga memberikan jasa misalnya ya, tapi dia tidak mencari untung. Nah kalau bagi saya sih itu bukan bisnis gitu ya, itu kan definisinya ya. Jadi adakah bisnis yang tidak ada profit? Bagi saya secara pribadi ya tidak, karena untuk menghasilkan bisnis yang baik memerlukan profit supaya bisa berkembang ya, dan juga memberikan insentif untuk orang yang menjalankannya. Malahan sekarang ini banyak yayasan-yayasan ya, atau apa namanya dulu tuh ya, kegiatan sosial itu yang kalau ingin bisa bertahan lama itu tetap harus menghasilkan sesuatu. Mungkin mereka tidak mengatakan itu profit, tapi misalnya hasil usaha. Ya, itu misalnya ya, atau sisa usaha, apapun namanya ya. Kalau di bisnis itu namanya profit gitu ya. Ya kan itu ya. Jadi kadang-kadang kita berdebat dari sisi semantiknya gitu ya. Yang mungkin tidak ada manfaatnya. Yang penting apa sih tujuannya bagi saya. Nah, sekarang ini ya, profit saja tentunya tidak cukup gitu ya. Yayasan yang tidak menghasilkan profit juga mungkin tidak cukup. Profit itu maksudnya hasil usaha atau sisa usaha gitu ya. Karena mungkin tidak sustainable dia. Kalau yayasan itu hanya minta-minta aja terus, sampai kapan dia minta kan itu ya. Kalau saya sih secara prinsip. Makanya saya sekarang ini banyak bergeser gitu. Nah, yayasan itu sekarang mungkin mendirikan bisnis supaya dia bisa jalan terus ya, misi sosialnya. Sedangkan bisnis yang murni profit saja juga tidak berlaku sekarang ini. Karena bisnis yang hanya profit saja itu tidak akan dilihat orang lagi gitu. Empatinya tidak ada. Nah, sehingga bisnis yang profit oriented saja juga tidak akan laku. Makanya harus ada juga social responsibility-nya, CSR-nya, empatinya terhadap lingkungan, ya, bantuannya terhadap kegiatan sosial maupun bencana. Jadi ya itu sih sebetulnya ya. Jadi itu mencoba menjawab. Nah, entrepreneur kadang-kadang ada juga orang bedakan entrepreneur itu nggak sama dengan businessman atau pedagang. Karena pedagang itu dianggap saya beli 100 lalu saya jual 150 tanpa melakukan apa-apa terhadap produk dan jasanya itu. Jadi hanya dagang aja. Sedangkan entrepreneur, banyak juga orang mengatakan entrepreneur itu beda dengan pedagang. Jadi walaupun dia misalnya belinya tadinya 100 ya, lalu produk atau jasa itu dia lakukan inovasi, dia lakukan renovasi, sehingga dia bisa menjual 200, bukan 150. Jadi ada penambahan nilai sesuatu, value yang diberikan. Itu dianggap sebagai entrepreneur gitu ya. Nah, ya itu kan kadang-kadang susah kita. Oh, tapi kalau begitu kan nggak bisa dong UMKM itu bilang entrepreneur. Ya, terserah kita bagaimana menyebutkannya kan itu ya. Jadi ya itu sih. Jadi nggak perlu kita perdebatkan sih sebetulnya ya. Tapi itu intinya. Oke, mantap nih Pak. Kita ke pertanyaan yang di chat ya nih Pak. Udah banyak nih kita terima juga. Oke. Dari Nurul Faiza. Ya. Saya mau tanya cara naikin harga tanpa membuat customer meninggalkan kita. Haha, itu dia. Menarik ini.
Nah, cara menaikkan harga tampak membuat customer meninggalkan kita. Jadi ingat ya pelajarannya dari Pak Baskoro Hadi ya soal value ya. Nah, jadi kalau Anda kelewatan yang ikut bisnis forum yang kemarin ya hari Yes. Sabtu itu ya sayang banget ya. Kemudian kalau nggak salah kita juga ada live Instagram dengan Pak Baskoro Hadi ya perkenalan dengan beliau. Kita juga bicara mengenai value creation ya. Jadi artinya kan gini. Yang membuat customer itu customer siapapun dia mau kaya mau miskin ya kalau yang namanya naik harga itu tuh orang alergi kan itu ya Pada jadi prinsipnya bukan gitu orang ya, Pak? iya orang walaupun bukan orang miskin aja coba aja lihat orang kaya itu mungkin lebih pelit lagi orang kaya itu mungkin ya. Kalau soal naik harga mungkin dia lebih 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 apa ya untuk negosiasinya mungkin lebih keras lagi dia mungkin orang-orang yang punya duit gitu ya. Hmm. Jadi pada prinsipnya kalau naik harga itu pasti alergi orang. Nah, alergi itu artinya apa? Kalau kita menaikkan harga ya tanpa kita memberikan value ya yang menurut mereka itu pantas atas kenaikan harganya, maka Hmm. kemungkinan besar ya orang itu akan meninggalkan kita. Itu prinsip dasarnya kan gitu. Hmm. Nah, jadi nanti harus belajar nih ya Hmm. teman-teman soal value creation ya. Jadi artinya kan gini, misalnya ya, Pak, tapi Pak kan ada juga perusahaan ya, ada produk yang dinaikkan harga, Hmm. nyatanya nggak pengaruh tuh, nah, tetap Hmm. aja dibeli orang laku. Nah, betul ya, betul. Karena apa? Karena tadi itu value-nya di sini, harganya di sini, kan gitu ya. Tapi Hmm. kalau value kita di sini, harga kita sama, ya itu pas, cocok. Itu minimum tuh. Value yang kita berikan itu sama dengan harga yang mereka harus bayar untuk value yang dia dapatkan dari produk dan jasanya itu. Nah, coba bayangkan kalau dia sama, tiba-tiba Anda naikkan harga nih. Hmm. Tapi value-nya nggak berubah nih. Nah, jadi artinya harga yang diberikan itu minimal di mata konsumen, value-nya itu sudah di bawah. Nah, Bawah. kemungkinan besar kalau nggak dia meninggalkan atau dia cari produk yang lain yang dimana harganya segini tapi value-nya segini atau misalnya Hmm. sama kan gitu. Itu yang orang kadang-kadang dia switch brand, dia pindah ke kompetitor yang dianggap value-nya lebih tinggi misalnya. Nah, kenapa misalnya ada apa ya tadi itu orang tapi Pak produk itu dia dinaikkan harga nggak apa-apa. Nah, karena misalnya value-nya di sini, harganya di sini. Hmm. Selagi harganya naiknya itu masih di sini, masih di bawah misalnya dari value yang diberikan, maka si konsumen itu nggak ada masalah karena dia merasa masih ya masih oke aja tuh. Masih worth it gitu ya. Masih worth it. Nah, ini kejadian yang kami lakukan bersama-sama dengan foundernya Agrinesia Group ya, Mas Anggara dengan Bariska ya, karena saya juga ikut membantu di situ dengan Pak Baskoro Hadi juga gitu ya. Contohnya bakpia kukus Tugu Jogja ya tentunya sebelum krisis ini ya karena krisis ini ya gara-gara nggak ada turis di situ ya sempat jeblok juga tapi sekarang ya sudah bangkit kembali ya. Nah uh, dulu harganya itu cuma 30.000 gitu ya. Tapi Hmm. begitu kita tes, kemudian kita lakukan semacam ya kecil-kecilan lah survei ya untuk melihat value, nilai value dengan harganya itu bagaimana gitu. Hmm. Hampir semua orang melihat packagingnya, melihat produknya, melihat rasanya, melihat story-nya dan segala macamnya itu secara total value. Banyak sekali konsumen-konsumen itu mengatakan kalau waktu itu kita nggak kasih tahu harganya berapa gitu. Berapa Hmm. sih harganya kira-kira menurut Anda yang pantas? Kebanyakan 50.000 mereka bilang. Karena mereka bandingkan dengan produk-produk yang lain ya yang harganya 50.000. Wah, ini pantas banget nih 50.000 gitu. Itu minimum malahan gitu. Tapi nyatanya waktu itu kita jual cuma 30.000 gitu. Nah, Hmm. begitu 30.000, ya jualannya kan bagus banget. Nah, kita tes lagi, kita naikkan harga menjadi 33.000 dan 35.000 gitu. Nggak ada pengaruhnya itu. Kan gitu. Nggak ada orang lari malah sejak tahun lalu itu sebetulnya bakpia kukus Tugu Jogja itu kalau nggak ada krisis ini itu jam 10 udah habis terus itu tiap hari.
nggak 7 jam 7 hari 24 jam pabriknya itu jalan itu ya, nggak cukup. Nah, itu karena value yang diberikan tadi itu jauh di atas ya harga yang diberi yang yang diminta ke konsumennya. Ya, kira-kira gitu. Hmm. Ya, jadi Anda caranya bagaimana? Ya, berikan value yang pas minimal kalau nggak lebih daripada harga Anda. Hmm. Oke, mantap nih Pak. Kita next ke pertanyaan berikutnya dari sebentar ya. Kita lanjut ke yang di IG sebentar Pak dari Roshid. Ya. Kita udah join juga nih. Dalam tahap develop produk, ada testing produk. Pertanyaannya, testing produk ini idealnya dilakukan berapa tahap? Apakah ada jangka waktunya? Dan pada saat testing itu, apakah kita sudah dikenalkan nama brand kita atau belum, Pak? Oke, tunggu dulu ya. Tadi ulang lagi, sorry, saya kurang dengar. Dalam tahap develop produk, ada Oke. testing produk. Ya. Pertanyaannya, testing produk ini idealnya dilakukan berapa tahap? Apakah ada Hmm. jangka waktunya atau tidak? Dan pada saat kita testing, apakah kita sudah langsung kasih tahu brandnya kita? Ya, macam-macam caranya, tapi kalau saran saya untuk kita yang masih kecil ini ya, sebetulnya simple aja ya, simple aja. Nah, nanti Anda harus belajar ya dengan Pak Edi Kemenadi ya. Dia kan jagonya research and development, product development ya. Dia paham banget itu ya. Tapi pengalaman saya selama ini di perusahaan manapun yang saya bekerja, lalu saya bantu, saya bangun gitu ya, baik yang kecil maupun besar. Kalau yang besar kita nggak usah cerita ya, karena tahapannya cukup ruwet gitu ya. Karena mereka banyak sekali kalau nggak lolos tahapan itu mereka tidak akan launching gitu. Nah kita di perusahaan kecil, menurut saya sih minimum, makanya di dalam Smart Business Map ada yang kita namakan minimum viable product ya. Jadi kita nggak perlu menunggu dia perfect dulu gitu. Ya, jadi kita bisa launch ya atau kita tawarkan ke publik, ke konsumen gitu ya. Sebelum perfect pun ya, karena jangan tunggu perfect karena kita ini kan nggak punya uang untuk menunggu perfect gitu ya. Kalau perusahaan besar dia masih bisa hidup 6 bulan tunggu perfect dulu, nggak ada income pun nggak ada masalah. Kalau kita besok nggak ada income mungkin nggak jalan toh. Nah, jadi saran saya adalah pada saat kita mendevelop produk misalnya apapun itu atau jasa pun sama sebetulnya prinsipnya ya. Nah, mungkin sambil jalan kita sudah melakukan survei mungkin ya. Jadi misalnya surveinya itu adalah istilahnya itu produknya itu apa sih sebetulnya ya. Jadi fitur-fiturnya ya. Kemudian mungkin ada mock up-nya ya, mock up misalnya kapan perlu misalnya desain. Kadang-kadang saya menemani teman-teman UMKM itu karena misalnya kalau dia harus buat packaging dulu ya baru dites kan ada biaya. Nah, kapan perlu hanya gambar aja juga nggak apa-apa. Jadi cukup gambar 3D-nya misalnya ya, kalau kita belum buat atau kalau lebih maju lagi gambarnya ada, kemudian mock up-nya lah, mock up-nya. Nah, mock up-nya kan bisa ya, bisa di print lah. Itu lebih murah lah daripada kita betul-betul cetak gitu ya. Nah, kemudian tentunya produknya harus ada misalnya ya, apapun itu bentuknya, apakah itu makanan, apakah itu barang dan segala macam. Rumah pun properti aja sebetulnya, kan ada rumah contoh toh. Ya, rumah contoh itu kan sebetulnya mock up gitu ya. Jadi dia buatkan di dalamnya cantik. Jadi orang membayangkan tuh kalau saya punya rumah itu kayak gitu itu ya. Nah, itu sama dengan produk makanan atau jasa juga seperti itu bisa dibayangkan. Nah, kita tes di situ. Di tes itu misalnya menurut Anda kalau produknya itu value-nya ini, ceritanya ini, manfaatnya ini dan segala macam ya. Apa yang menurut Anda, nah, baru kuesionernya macam-macam. Ada dari sisi rasanya bagaimana, dari sisi packagingnya bagaimana, dari sisi misalnya value yang menurut mereka itu apa, pengertian mereka terhadap nama brandnya itu cocok atau tidak. Mungkin soal warna, mungkin juga, nah juga termasuk bagi saya pada saat itu kalau bisa, itu pricingnya, harganya kita tes gitu. Harga berapa sih yang pantas untuk value seperti ini, produk seperti ini, cerita seperti ini, packaging seperti ini, rasa atau apapun lah ya. Nah, kita tes di situ.
Nah, dari situlah baru mungkin kita setelah tes pertama itu, nah kita perbaiki nih. Kalau saya sih dengan UKM, saran saya ya udah cukup sekali itu ya. Kita perbaiki dari masukan-masukan itu. Nah, setelah itu launching aja dulu. Nah, sambil jalan tentu pasti ada masukan-masukan lain gitu ya. Hmm. Nah, dari situlah kita harus memperbaiki ya. Hmm. Karena nggak bisa kita nunggu toh kalau Yes. teman-teman UKM gitu. Gitu ya Rosid Mantap. ya. Nanti belajar lebih banyak ya sama Pak Edi ya. Nanti tentunya kelas R&D-nya juga ada product development nanti. Tapi nggak apa-apa. Ada yang kok nanti kita akan ajak juga dia di bisnis forum ya supaya lebih mendalami. Free ya, gratis, nggak bayar juga. Oke, nextnya dari Mas Harahap Rudi, SBM 7.0 masih bisa daftar ya? Iya, masih Loh bisa. bisa dong. Sepanjang hayat. Selagi itu masih ada, siapapun belajar silakan. Itu nggak ada yang tutupnya itu. Iya, Yang justru tutup itu adalah pre-ordernya yang tutup. Kalau belajarnya sih kapan aja silakan ya sekarang ini. ya, bisa ke preorder.bisnis.id atau klik link di Instagramnya Bisnis ID ya. Atau kalau ada Ya, bingung, langsung DM kita aja. ya. Nextnya itu pertanyaan dari Koiria. Gimana ya Pak Mhm. Budi untuk meningkatkan omset di tengah pandemi COVID? Kita sudah berusaha maksimal, tapi penurunan omset, tapi omset tetap ada penurunan. Kebetulan kami bergerak di bidang kuliner. Ya, mungkin paling bagus ya yang tanya tadi soal omset itu sudah sering sekali kita bahas sebetulnya ya. Nah, mungkin kalau mau coba lihat di YouTube saya ya Budi Isman Official. Di situ ada YouTube video saya mengenai 7 prioritas bisnis dalam masa krisis ini. Hmm. Nah, di situ ada cerita soal apa saja yang harus kita lakukan dari sisi omsetnya kita, lalu Yes. dari sisi biayanya kita, lalu dari sisi organisasinya kita, komunikasinya, itu ada semuanya di situ ya. Jadi bisa dilihat di situ, tapi pada prinsipnya adalah ya kita harus paham dulu kenapa omset kita itu turun ya. Jadi ingatlah cerita saya kemarin di beberapa tanya jawab ya. Kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi simptomnya ya, permukaannya, tapi kita tidak menggali lebih dalam akar permasalahannya. Itu yang dikatakan Pak Baskoro juga pada saat kita bicara soal bisnis turnaround, bagaimana memperbaiki bisnis yang sudah rusak misalnya. Kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi permukaan. Nah, permukaan itu sebagai contoh, ya saya kembali katakan, analoginya bagi saya adalah kalau misalnya kita demam, ya, demam, waduh 40 derajat gitu ya. Lalu kita berasumsi ini flu atau demam biasa gitu, ya. Sehingga kita hanya belikan Panadol atau apapun lah obat-obat demam itu ya. Padahal demam itu bukan penyakit, kan itu ya. Demam Yes. itu adalah indikator kita punya penyakit. Nah, Hmm. penyakitnya apa? Macam-macam bisa yang menyebabkan demam itu, kan itu ya. Yes. Nah, ada orang yang salah kaprah kasih itu, tapi ternyata demam berdarah gitu ya. Nah, kalau kita nggak cek darah, kita nggak tahu kita demam berdarah. Nah, sama juga dengan bisnis begitu. Jadi kita melihat omset turun itu demam, ya, gitu ya. Tapi kenapa omset turun? Nah, itu yang harus digali. Apakah harus cek darah kita toh? Cek darah. Mungkin demam berdarah atau tidak? Oh enggak. Kalau enggak demam berdarah, apa itu kemungkinannya? Oh mungkin kita ada bisul nih. Bisul yang mau pecah gitu ya. Sudah infeksi. Gara-gara bisul infeksi, ya demam kita. Ya mungkin nggak perlu kita ke dokter minum obat untuk demam berdarah. Karena penyakitnya bukan demam berdarah, tapi bisul dan infeksi. Ya mungkin kita antibiotik yang kita minum. Itu tadi itu ya, jadi analoginya seperti itu. Nah, cek darah itu, cek bisulnya dan segala macam itulah fundamentalnya bagi saya secara pribadi itu adalah smart business map itu. Jadi smart business map itu bisa sebetulnya digunakan sebagai salah satu alat Anda untuk mencek kesehatan bisnis Anda. Termasuk pertanyaan yang tadi itu juga. Ya bagaimana menaikkan harga tapi orang tidak lari. Ya itu dia. Ada itu di smart business map seharusnya kan. Pertimbangan apa saja itu yang harus kita lakukan gitu.
Oke, next pertanyaan dari Prayogo. Ini mungkin terkait Mm-mm. dengan tadi ngomongin soal harga dan value nih Pak. Ya, Mau apa naikin value dulu, baru naikin harga atau barengan? ya harusnya Prayogo bisa jawab sendiri itu. Artinya kan selalu begini ya, kalau saya mau punya bisnis misalnya, selalu saya coba menjadikan diri saya itu adalah konsumen Anda. Nah, kalau saya bagaimana? Tiba-tiba ada misalnya produk atau jasa ya yang menaikkan harga, kemudian baru menaikkan value. Nah, bagaimana perasaan saya? Lalu tes lagi. Ada lagi produk yang lain yang naikkan value dulu, baru naikkan harga. Nah, gimana perasaan kita? Harusnya dengan kita menjadikan diri kita sebagai konsumen gitu ya, itu saja sebetulnya kira-kira sudah akan mirip-mirip itu. Ya, ya, orang lain akan seperti itu juga gitu. Tapi kita harus objektif ya, artinya jangan menganggap itu produk kita. Tapi coba berdiri kita di sebelah sana itu sebagai konsumen. Lalu Anda lakukan itu kepada Anda Hmm. sendiri gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Jadi, kalau saya sih orang naikkan harga, ya, ya jangan sampai nanti orang sudah lari dulu, baru Anda naikkan value-nya. Hmm. Ya, orang kalau sudah ini makanya contohnya kan begini. Ya, saya kasih juga Melisa, mungkin pengalaman saya di Coca-Cola dulu. Hmm. Saya dengan salesman saya itu keras banget itu. Jadi sampai saya bilang jangan sampai out of stock. Out of stock itu Hmm. adalah jangan sampai ada stok itu yang kehabisan di toko-toko misalnya atau dimanapun tempat orang jualan Coca-Cola. Karena bagi saya itu dosa terbesar seorang salesman gitu. Ya, itu lebih lagi tuh. Pokoknya nggak ada lagi dosa yang terbesar bagi saya. Saya bilang gitu ya. Saking saking pentingnya bagi saya jangan sampai ada kekosongan ya produk Hmm. kita di tempat konsumen kita bisa membeli. Hmm. Kenapa begitu? Terutama di bisnis seperti Coca-Cola ya, seperti bisnis di Coca-Cola itu produknya itu adalah produk secondary, bukan primer ya. Jadi produk yang kedua dan ketiga. Kemudian produknya itu bersifat namanya impulsif ya. Jadi orang biasanya produk-produk yang seperti ini, yang sejenis gitu ya, itu biasanya itu orang tidak membelinya dengan rencana gitu. Hmm. Benar. Kan nggak ada rencananya, oke kalau begitu 3 minggu lagi jam sekian hari Senin saya akan membeli 1 botol Coca-Cola. Nggak ada itu. Kan itu ya. Ya. Nah, produk-produk impulsif itu Hmm. harus ada di mata konsumen itu setiap saat. Makanya dia sering iklan, dia Hmm. ada di mana-mana. Kalau di toko itu dia ada di sini, ada di sudut sana, di dekat kasir dia ada. Itu mengingatkan terus gitu. Supaya Nah, kelihatan itu terus. biar coba kelihatan terus. Jadi kalau tadi itu lupa, nah begitu pas terakhir mau keluar dari kasir itu, oh ada lagi nih. Nah, Anda bayangkan ya kalau begitu dia tiba-tiba pengen minum, ya. Nah, barang kita nggak ada. Nah, kalau sudah begitu, kemungkinan besar dia mungkin mengambil tetangganya atau kompetitornya. Nah, begitu dia mencoba kompetitor, ya. Kalau misalnya kompetitor itu ternyata lebih enak dan value-nya diberikan itu menurut konsumen itu lebih baik daripada Coca-Cola, maka si konsumen itu mungkin sudah tidak balik lagi ke Coca-Cola. Jadi kemungkinan kita kehilangan konsumen itu gara-gara kita nggak punya produk pada saat orang memerlukannya, itu cukup tinggi. Nah, Hmm. makanya bagi saya itu juga penting Hmm. gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Zulkarnain, Pak. Untuk SBM eksekutif, apakah jadi di bulan Agustus saya siap daftar pertama? Ada sih, ada 2 rencana saya di Agustus ya. Satu adalah memang sudah lama sekali teman-teman yang terutama yang sudah siap-siap betul menjadi menengah dan besar itu CEO workshop ya, CEO development workshop. SBM eksekutif juga ada. Kemudian juga ada triple value. Ada 3 itu yang workshop offline saya hanya 3 itu saja dan biasanya itu hanya mungkin 2-3 kali setahun ya. Karena memang ya agak mahal ya. Artinya makanya kita membuat sebetulnya e-course, digital course ini supaya teman-teman bisa belajar dengan investasi yang sangat terjangkau di mana saja, kapan saja, tidak perlu ke Jakarta gitu. Hmm. Sebab kalau offline gitu ya sorry ya harus ke Jakarta, nggak mungkin saya nggak pergi ke tempat Anda gitu.
Oke, nextnya dari Iis Gaya. Pak, kali kita men-solve satu problem saja dari kategori bisnis kita atau boleh banyak solusi, misalnya 5 solusi dari problem yang ada di kategori bisnis kita. Oke. Saran saya adalah kalau kita cerita mencari problem, berarti itu sebetulnya mencari needs, mencari keperluannya. Nah, saran saya hanya satu, ya, jangan dua gitu. Kalau sebab biasanya satu problem itu satu solusi biasanya, ya. Memang ada saja kemungkinan ada 2 macam, 3 macam solusi. Tapi kita harus memilih solusi yang mana yang paling tepat. Makanya ada di dalam Smart Business Map itu juga yang namanya who has the problemnya. Jadi bisa saja problemnya sama, ya, tetapi karena orang yang punya problem itu berbeda, solusinya bisa berbeda. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana nih. Jadi harus tepat orangnya, tepat juga solusinya. Nah, kan gitu. Problem bisa sama gitu. Ya, bisa saja. Ya. Nah, saya kasih contoh lah, misalnya kadang-kadang orang nggak ngerti, gimana tuh Pak contohnya? Ya contohnya misalnya, katakanlah misalnya yang umum aja lah. Ada problem orang yang haus misalnya ya. Nah, ini bukan hausnya Gufron ya. Haus ini haus lainnya, haus beneran gitu ya. Itu haus juga. Oke, misalnya haus ya, kita haus. Untuk orang yang mungkin kelas atas, ya, hausnya dia, mungkin solusi yang dia bayangkan itu akan berbeda dengan solusi bagi teman-teman yang mungkin kelas menengah bawah. Contohnya. Misalnya, makanya kenapa ada air yang sama, tapi harganya Evian itu harganya bisa 3-4 kali lipatnya harga air mineral kita, biasa. Perrier itu mungkin 5 kalinya. Atau kalau di Indonesia itu apa namanya, Equil misalnya. Apa sih Equil? Air sama-sama air kok, nggak ada bedanya. Cuman dia memberikan solusi terhadap ya orang yang berbeda, mungkin dengan problem yang berbeda. Kan itu. Yes. Ya, itu ya pemahamannya ya. Oke, next dari tadi ada dari Datuk Maringgi mau tanya branding atau selling dulu. Nah, untuk yang ini bisa cek juga di YouTube-nya Pak Budi Isman ya Pak. Waktu itu kita ada bisnis forum juga dengan Mas Dodi, kita ada bahas topik ini. Ya, betul. Gitu. Terus, oke. Gimana caranya kita convey value kita dengan budget limited? Apakah kita mengulang selalu di sosmed? Nanti tolong dipelajari kembali ya nanti dengan kelasnya Pak Baskoro Hadi ya value creation gitu ya lebih dalam. Tapi secara umum aja saya menjawabnya karena harusnya Pak Baskoro Hadi yang lebih kompeten untuk menjawab lebih detail gitu. Saya secara umum aja ya. Mengkomunikasikan value tentu macam-macam caranya. Kalau Mas Baskoro mengajarkan ke saya itu adalah yang namanya channel komunikasinya. Jadi kita punya ada channel distribusi, ada channel komunikasi gitu. Nah, jadi nanti Pak Baskoro ada itu kalau nggak salah di kapan ya di live Instagramnya dulu itu yang path to purchase ya. Path to purchase itu ada tuh, coba lihat di situ itu ya. Jadi misalnya di tahapan misalnya pada saat orang mencari informasi mengenai produk atau jasanya kita itu, maka kita harus memahami ya konsumen kita itu siapa dia, ya segmentasinya apa, profilnya seperti apa, dan dia biasanya berada di mana. Nah berada di mana itu dari sisi komunikasi ini misalnya. Orang ini lebih suka dia di Facebook dibandingkan misalnya di Instagram. Ada yang suka di TikTok atau di Twitter. Atau yang hanya suka googling misalnya. Ada yang malah tidak sama sekali misalnya. Nah tergantung di mana itu. Jadi kita fokuskan dulu. Jadi jangan asal main sosial media semuanya. Karena kan sayang juga kalau tidak kan gitu ya. Nah kalau memang kita budget tidak ada, kita tidak bisa TV dan segala macam. Ya mungkin yang termasuk yang paling efektif menurut saya adalah sosial media dan juga di internet gitu, search gitu ya. Itu yang paling efektif. Ada lagi mungkin sekarang yang lagi populer itu adalah tentunya Messenger. Ya, misalnya WhatsApp, Telegram, itu bisa ya. Malahan sekarang WhatsApp itu kan ada for business-nya juga ada. Ya, Telegram. Jadi bisa, cuman diatur bagaimana kita mengkomunikasikan ya. Karena mengkomunikasikan value itu tidak sama dengan kita jualan gitu. Ya.
Jadi, oh saya sudah mengkomunikasikan value saya, maksudnya itu mungkin, oh ini harga saya sekian ya, beli sekarang ini ada promo, itu bukan bukan mengkomunikasikan value, itu komunikasikan ada program promo gitu, beda lagi gitu. Ya, nanti belajar dari Pak Baskoro Hadi, oke, value creation dan segala macam soal value itu. Yes. Oke, next dari Enden, Pak. Produknya Oke. komoditi, Pak, yang dicari kan biasanya yang paling murah. Bagaimana tuh? Kayaknya ini juga sering kita bahas di bisnis Q&A ya, Pak ya. Iya, tapi itu di Smart Business Map jelas banget gitu. Bahwa di Smart Business Map ya kita sangat menyarankan untuk Anda tidak jadi komoditas gitu. Nah, itu sudah jelas itu ya, contoh-contohnya kenapa tidak. Ya, tapi kalau Anda memilih juga untuk menjadi entrepreneur atau businessman komoditas, ya boleh-boleh aja. Menurut saya sih, misalnya kita jualan beras ya secara umum, jualan kopi green bean-nya, jualan misalnya CPO atau sawitnya, boleh-boleh aja. Cuman ya, walaupun kita hanya berdagang seperti itu, berdagang komoditi, tetap saja harus ada yang namanya perbedaannya dan value yang kita berikan ke konsumen kita. Jadi Hmm. maksudnya kan gini, katakanlah pedagang CPO atau sawit, ya. Ya, itu kan komoditas, berarti kan harga yang sebetulnya yang Hmm. bermain ya, yang mana yang paling rendah biasanya yang akan dipilih. Hmm. Tapi kalau kita bisa menjadi pedagang yang mempunyai nilai yang lebih, maka kemungkinan besar harga itu tetap paling besar pengaruhnya. Tapi Hmm. mungkin orang akan memilih kita ya dibandingkan yang lain kalau harganya sama. Kan Hmm. gitu. Karena kita ada kelebihan lain, misalnya pelayanan kita lebih baik, misalnya ya. Atau misalnya kita selalu memberikan informasi-informasi terkini, misalnya mengenai pergerakan dan persoalan sawit kepada customer-customer kita. Sedangkan yang lain tidak ada, misalnya. Nah, begitu mereka butuh barang komoditi ini, tetap harga menjadi patokan utama bagi yang pembelinya. Yes. Tapi karena mereka melihat kita memberikan nilai tambah yang lebih, ya, maka kemungkinan besar kita yang dipilih dia gitu. Jadi tetap saja, walaupun kita menjual komoditas, kita sebagai penjualnya itu yang harus dinaikkan harga. Komoditasnya tidak kita naikkan harganya, ada value-nya kan, gitu. Hmm. Tapi bisnisnya kita sebagai pedagangnya yang harus dinaikkan value-nya gitu. Hmm. Ya sama lah toko kan gitu. Toko jualan barang sama, ya kan gitu. Di sebelah-sebelah sama semua, Hmm. harganya sama. Tapi kenapa kita milih yang satu itu? Ternyata yang satu itu suka banget ngobrol gitu sama kita, ya cerita soal pribadi, kadang-kadang ngasih sampling ke kita, ya. Yang lain tuh enggak, padahal semuanya sama kan itu. Jadi Hmm. ada nilai tambah juga, walaupun kita itu dianggap sebagai penjual komoditas gitu. Hmm. Yes, Gitu. yes. Jadi bukan bukan cuma dari produknya, tapi masih banyak nilai tambah yang bisa diberikan ya, Pak ya. Betul, betul sekali. Gitu. Jadi di SBM pun tetap aja begitu juga gitu. Oke, next itu ada yang tanya nih Pak, dari live dengan Pak Bas semalam, ada Hmm? yang dibahas mengenai mode survive dan mode Nah, Ya, ketika mode defense itu lebih jelasnya bagaimana Pak? Apa sebetulnya yang itu ada ya. Mm, Ada di YouTube saya juga ada itu. Jadi bisa mm, aja. Artinya kan gini ya, survival itu 3 bulanan lah biasanya. Saya anggap kalau ini 3 bulanan, 3 bulan lagi adalah defense. Ya, defense itu artinya mempertahankan. Artinya gini, kalau tadi itu Anda sudah hampir mati, ya, sekarang Anda harus survive. Jadi harus survive itu apa? Berarti Anda perlu air mungkin ya. Perlu air, ada makan sedikit ya, walaupun nggak banyak ya. Nah, defensif itu berarti jangan sampai waktu 3 bulan berikutnya air Anda sudah habis gitu. Karena Anda harus mempertahankan Anda bisa hidupnya dulu gitu. mm. Sambil rika nanti baru setelah itu mungkin bulan ke-6-nya baru mencoba recovery dari kesehatannya itu, ya. Oke. Oke. Next Ini ada dari Marslin juga ini. Martin Siapa nih, ya. Ya. Uh-uh. Jika bisnis sudah berjalan 1 tahun dan founder menjalankan sendiri, apakah diperlukan co-founder lagi untuk scale up bisnis atau mencari investor yang diperlukan selain dana tapi juga ilmunya? Pilihan.
tidak ada aturannya, tidak ada matematisnya, tidak ada rumusnya. Itu masing-masing kita yang bisa merasakan kekuatan dan kelebihannya kita. Ada yang merasa saya sendiri aja oke, saya punya uang kok, saya juga punya ilmunya, silakan. Tapi mungkin saya punya ilmunya, tapi kurang dananya. Mungkin kita pilih cari mungkin investor misalnya ya. Tapi selalu saya menganjurkan ke teman-teman, kalaupun memilih investor atau teman yang ingin berinvestasi bersama-sama kita membangun bisnisnya, kalaupun kita merasa sudah tahu ilmunya semua, tetap saja menurut saya pasti kita punya kekurangan. Jadi kalau boleh ya, misalnya selain dari uang yang mungkin dibawa oleh calon investor kita itu, carilah investor yang juga bisa mengisi kekurangan kita. Kan gitu ya. Jadi misalnya walaupun saya secara umum bisa menjawab seperti ini, tapi saya nggak bisa menjawab semuanya gitu. Karena ada yang memang bukan kedalaman saya, bukan di situ gitu. Jadi kita cari kekurangannya kita di mana kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya suruh saya cerita soal quality control yang lebih dalam dengan product development R&D lebih dalam, ya nggak bisa saya. Saya akan tanya ke Pak Edi Kemnadi, kira-kira kan gitu. Oke, nextnya, bentar ya Pak. Oke, apa saja yang bisa kita improve jika ada copycat yang menjual lebih murah tanpa kita menurunkan harga? Nah itu, value. Tuh ada Pak Baskoro Adi tuh muncul tuh di situ tuh. Nah, silakan ya. Udah sayang banget ya kalau Anda nggak ikut ya kemarin. Tapi ada kok di YouTube kita. Di YouTube Budi Isman Official ada, coba lihat pelajaran yang diberikan Pak Baskoro Hadi ya. Itu tips-tips yang luar biasa ya, yang Sabtu kemarin. Tapi mudah-mudahan saya nggak tahu kapan siapnya Pak Baskoro, tapi dalam waktu yang sangat dekat ini kelasnya value creation akan keluar nantinya. Tapi sementara itu silakan pelajari, di video itu ada. Pak Baskoro juga sering live kok ya, hampir 2 kali seminggu juga ya. Nanti coba cek dan follow ya beliau juga. Banyak sekali dapat pelajaran dari situ. Yes. Oke, dari kaos kaki Kakiva Pak. Produk saya subkategorinya kaos kaki, niche-nya itu kaos kaki sport. Oke. Micro niche-nya kaos kaki lari compression. Oke. Untuk how big the market, apakah bisa refer dari kaos kaki olahraga? Bisa. Bisa. Itu kan ekstrapolasi. Malah kalau saya sih mungkin ambil dari kaos kaki umum aja dulu. Itu kan yang besarnya. Ya, kaos kaki umum gitu ya. Baru kaos kaki olahraga ya. Itu kan potensial. Nah, tinggal kita mencari karakter-karakter profil dari orang yang memang membutuhkan sebetulnya yang tadi itu produk yang lebih niche itu gitu. Nantinya. Tapi pasarnya kan bisa saja kita bentuk. Nah, itu yang kadang-kadang kita yang namanya demand creation itu, kita menciptakan demand itu kadang-kadang kalau kita sudah tahu sebetulnya misalnya pengguna kaos kaki itu ada misalnya 200 juta orang misalnya, minimal sekali setahun dia membeli kaos kaki dan harganya 10.000, ya 200 juta dikali satu setahun dikali 10.000, ya itu potensial sebetulnya yang bisa digarap. Nah, memang mungkin kita hanya 5%-nya lah katakan sekarang ini. Tapi kalau kita bisa menciptakan value dan needs yang mungkin tadinya tidak dirasakan oleh orang yang 200 juta itu, tapi tiba-tiba saja bisa saja itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Ingat ceritanya banyak sebetulnya cerita. Di Smart Business Map itu saya cerita soal BlackBerry ya, BlackBerry ya, walaupun hancur sekarang ini, sayang banget sih sebetulnya ya. Tapi awalnya itu bagus sekali. Padahal contohnya BlackBerry itu sangat niche market dia itu. Itu smartphone yang sebetulnya ditujukan untuk kalangan profesional, orang kantoran ya. Karena apa? Karena fitur dan benefits dan value yang dia berikan itu lebih khusus kepada kemudahan para profesional itu untuk berkomunikasi dengan sesama mereka. Kenapa? Karena ada problem dulunya. Problemnya apa? Email. Salah satunya ya. Nah, email itu misalnya dulu itu di zaman-zamannya BlackBerry itu baru keluar. Dulu itu yang ada email yang bisa narik email itu paling Nokia yang komunikator itu waktu itu
ya. Sisanya nggak bisa ya. Paling email pakai komputer baru bisa, gitu ya. Tapi yang pakai mobile phone, baru ada Nokia Komunikator. Tapi persoalannya adalah Nokia Komunikator awalnya sudah memberikan solusi. Bisa Anda buka email lewat handphone Anda. Betul. Nah, cuman solusi yang sudah ada itu pun kalau di dalam Smart Business Map bisa digali lagi. Coba tanya lagi nih ke konsumen itu, apalagi nih problemnya. Email kan sudah bisa dibuka. Oh iya Pak, komunikator tuh bisa buka sih, tapi kita harus download dulu baru dibuka. Ya, Kan saya pengennya kayak email di komputer, nggak perlu saya download, dia udah muncul sendiri kalau begitu saya buka akunnya. Nah, itu kan problem baru. Yang padahal sudah ada solusinya waktu itu. Nah, kemudian dapatlah solusinya oleh BlackBerry yang namanya push email. Nah, sehingga kita nggak perlu download, dia sudah keluar sendiri gitu. Nah, itu keperluannya untuk siapa? Itu kebanyakan untuk para kaum profesional, termasuk juga dengan messengernya, karena messenger itu lebih cepat, gratis gitu, BB-nya itu ya, pin BB gitu. Nah, cuman awalnya dari niche market itu, tapi ternyata semua orang pengen pakai itu. Kan jadinya, jadi artinya dia bisa, jadi tren. Jadi yang dulu awalnya bukan marketnya dia, menjadi marketnya dia, karena dia create sesuatu value yang akhirnya dipersif atau dianggap dibutuhkan oleh orang lain. Dia tidak mengatakan begitu, kan itu. Nah, jadi kalau kita bisa seperti itu, ya kenapa tidak? Yang kaos kaki tadi itu. Iya kan? Ya, bagus banget kalau saya tuh. Kalau saya tuh, wah bagus itu. Coba bikin trennya luar biasa ya, saking trendinya. Sampai semua orang yang nggak, iya kadang-kadang kan kita membeli sesuatu itu banyak sekali yang kita nggak butuh sebetulnya. Coba aja lihat. Ya, cuman karena gaya-gayaan aja kita merasa tidak kita merasa istilahnya itu apa istilahnya FOMO ya, fear of missing out ya. Ya, takut kita nggak mengikuti tren. Nah, itu FOMO itu sesuatu yang sangat mungkin kita untuk meng-create demand. Apalagi dengan sosmed sekarang ya, Pak ya. Iya, kan nggak mau ketinggalan gitu. Oke. Nextnya, oh ya, dari Mbak Nurulfa menciptakan brandnya oke itu bagaimana? Mungkin bisa ikut di live-nya Pak Baskoro ya. Jadi ya, betul. Bisa langsung dijawab sama Pak Baskoro. Betul. Kemudian, Pak, saya dari ini tadi Kamsia Boba Luwuk. Ya. Saya punya bisnis minuman es boba. Dengan kondisi pandemi corona, orang takut sakit dan ditambah musim hujan. Saat ini omset menurun drastis. Bagaimana strateginya untuk meningkatin omset? Oke. Makanya saya juga tidak tahu, nggak bisa langsung saya jawab ya, karena saya harus lihat detailsnya, bisnisnya seperti apa, delivery-nya seperti apa, produk apa saja yang dijual. Tapi secara umum, kembali, carilah akar permasalahannya. Kalau misalnya bisnis Anda itu mungkin lebih dari 50% itu adalah delivery, ya, kemungkinan besar Anda harusnya bisa selamat. Caranya bagaimana? Tentunya, ya mungkin salah satu yang singkatnya, apa istilahnya itu, praktisnya, taktisnya, ya banyak sekali yang orang menggunakan promo itu sebagai tactical program, ya, program jangka pendek, ya, tapi tidak membangun value jangka panjang gitu ya. Tapi untuk mencoba menyelamatkan sales kita, kadang-kadang kita terpaksa harus melakukan hal yang seperti itu satu. Musim hujan berpengaruh atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Kadang-kadang kita harus tahu bahwa kenapa musim hujan itu mempengaruhi orang, kan gitu. Apakah karena orang itu malas datang ke tempat kita? Nah, kalau begitu, kita yang datang ke tempat mereka. Solusinya kan begitu kira-kira. Nah, dulu saya juga begitu. Salesman saya di Coca-Cola itu selalu alasannya kalau hujan itu salesnya turun gitu. Saya nggak terima gitu. Begitu saya teliti lebih dalam, saya ikuti salesman itu naik truknya mereka itu. Ya turunnya itu sebetulnya bukan karena hujannya, tapi karena mereka malas saja melayani toko itu keluar hujan. Jadi solusinya apa? Kasih payung, kasih jas hujan. Jadi nggak ada alasan dia untuk tidak turun dari truknya itu untuk melayani. Itu contohnya. Jadi artinya maksud saya itu adalah
cari solusinya yang lebih dalam, sebetulnya apa, coba berikan solusi. Ya, tapi tidak dipungkiri, tactical program atau yang taktis dan praktis itu penting. Ya, Ya. karena itu yang dilakukan juga oleh House gitu. House sampai sekarang walaupun musim hujan atau tidak, sekarang itu ya dengan dia value-nya sudah lebih bagus gitu ya, sudah ditingkatkan, servisnya lebih bagus, kemudian dia juga sudah mengenal pasarnya dengan baik dan segala macam. Nggak ada itu sekarang itu, ya sekarang malah ekspansi House itu sekarang. Ya kemarin sempat juga drop sih, tapi setelah diperbaiki lagi, dilihat lagi ini persoalannya, dibuatkan program-programnya, selamat, plus sekarang ini boom. Kan itu. Bisa. Bisa ya Pak. Jadi bukan cuma terpengaruh sama musim ya. Iya, kita jangan nasib kita ditentukan oleh pihak luar. Makanya dalam Smart Business Map itu ada yang namanya what impact your business itu. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis kita secara eksternal itu apa. Kita harus perhatikan, lalu kita berikan jawaban dan solusinya. Supaya kasus-kasus seperti ini sudah diantisipasi. Itu namanya mitigasi. Nah, kalau enggak, musim hujan itu kan enggak bisa kita stop. Kalau gitu ya sudah, terima aja nasib kita setiap musim hujan, turun sales kita. Kalau saya sih nggak mau saya. Walaupun itu bilang, wah itu kan Tuhan Pak yang menentukan. Iya sih, tapi tetap aja cari jalannya. Gitu ya. Dimitigasi Iya, ya kita juga tidak bisa anukan ya. Oke. Ini ada soal apa nih? Boleh di-sharingkan analisa produk atau BCG matrix dan produk management? Ya, tergantung sih produknya apa. Biasanya sih BCG Matrix itu dipakai untuk melihat bisnis kita itu yang mana yang mungkin kita perlu pertahankan. Mana yang kita mau push ke depannya. Mana yang mungkin harus kita matikan ya. Sehingga dia biasanya ada 4 kelompok. Misalnya ada yang starnya, ya bintangnya, yang potensial. Bintang itu biasanya itu adalah profit marginnya tinggi, biasanya pertumbuhannya tinggi. Nah, kalau profit marginnya tinggi, ya keuntungannya tinggi, kemudian pertumbuhannya tinggi, ya itu star lah. Ada juga mungkin produk atau jasa kita, kalau begitu kita kelompokkan, marginnya udahlah kecil, kemudian pertumbuhannya juga malah kecil, malah nggak ada. Nah, kalau itu bagi saya itu udah awal-awal untuk dimatikan itu misalnya. Nah, jadi itu sebetulnya sebetulnya strateginya ya. Nah, tapi mau lebih dalam, kita pelajari lagi. Itu ada di Triple Value Workshop-nya saya. Tapi nanti kita buatkan e-course-nya juga deh. Yes. Oke, nextnya dari Tita. Ya. Pak, apakah di masa pandemi ini jika usaha pada mode survive, kita jika ingin memutuskan untuk melakukan pivot lebih baik ditunda atau dicoba? Ini juga kayaknya sering ditanyaan nih Pak. Iya, semalam itu udah saya jawab itu juga bersama-sama dengan Pak Baskoro Hadi ya waktu itu ya. Jangan asal pivot aja. Kembali pivot kalau di dalam Smart Business Map, kita katakan bahwa kalau Anda sudah minimal melakukan yang namanya convergent atau memperkecil, mempersempit kategori Anda atau produk Anda, atau divergent, memperlebar kategori Anda, dan sudah dilakukan segala macamnya, pivot itu adalah cerita akhir ya. Kalau sudah nggak mampu lagi, ya baru Anda pivot. Karena pivot itu secara definisi, itu Anda keluar dari bisnis inti Anda. Kekurangannya adalah aset-aset pengetahuan Anda di bisnis Anda yang lama, itu kemungkinan besar tidak terpakai. Itu sayangnya gitu ya. Tapi kalau memang itu adalah satu-satunya jalan untuk Anda bisa misalnya survive, ya itu harus dilakukan. Tapi jangan dulu melakukan itu karena menganalisa salah. Seperti semalam itu kan ada cerita bahwa Pak, saya kan travel dan tour, sekarang kan hancur, nol. Maka saya pivot. Loh, itu kan jangka pendek nolnya. Ya, mungkin 6 bulan lagi hidup lagi. Karena bisnis travel, tour and travel itu menurut saya masih bagus. Malah strategi untuk pariwisata, tour dan travel malahan. Jadi artinya, karena pandemi ini ada yang berakibat negatif jangka pendek ke bisnis kita. Jadi kalaupun kita mau mencari bisnis sampingan karena bisnis kita yang core-nya sekarang ini nggak bisa jalan, nggak apa-apa. Bukan berarti kita pivot gitu. Ya, jadi pahami itu. Semalam juga sudah kok dengan teman-teman dia, makanya pantengin gitu ya. Kalau kami lagi Instagram live gitu, datang gitu ya. Kalau nggak lihat itu di Instagramnya Pak Baskoro Hadi, kalau nggak di YouTube-nya saya banyak sekali ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita coba juga jawab.
Ya, kalau yang belum sempet join waktu live-nya bisa lihat juga di IGTV ya Pak ya. IGTV-nya juga ada jelasin. Betul, JTV-nya Bisnis ID ada, ya di saya juga ada, ya di Pak Baskoro ada, ya di YouTube saya juga ada, ya silakan ya. Tapi kita coba juga tetap menjawab tentunya pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Dari Nara Catering Jogja, cara melakukan survei ke konsumen berikut olah datanya diajarkan juga ya Pak Budi di SBM. Di mana? Cara melakukan survei ke konsumen berikut olah datanya diajarkan juga ya Pak Budi di SBM. SBM tidak mengajarkan lebih dalam, tapi saya di dalam tutorial saya berikan contoh-contoh yang bisa dilakukan. Tapi kita ada panel expert nanti dari beberapa research company, ya CEO-CEO-nya saya ajak nantinya. Sehingga ada belajar langsung kalau mau lebih dalam, ya. Nah, tapi kalaupun tidak, sebetulnya Anda bisa lihat kok, cari data-data, ya, cari juga cara-cara survei yang simple dulu. Tapi kita akan adakan juga bagian dari Business ID punya e-course dan digital course. Salah satunya adalah bagaimana melakukan research terhadap konsumen atau produk dan jasa Anda. Oke deh. Gitu. Sip, ya, ini itu pertanyaan terakhir hari ini. Ya. Kayaknya internetnya agak nge-lag. Thank you Pak Budi untuk bisnis Q&A di hari ini. Untuk teman-teman bisa join juga bisnis Q&A di hari Rabu jam 8 sampai 9 pagi bersama Pak Budi Isman. Oke, terima kasih. Thank you Pak Budi. Thank you Sampai business jumpa. semuanya. Yuk, sampai jumpa.